Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair salih-salihah. Alhamdulillah di minggu ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran akidah Islam. Khair salih-salihah. Di minggu ini Ustazah akan memberikan ringkasan materi akidah Islam bab 2, yaitu tentang konsekuensi iman. Silahkan disimak baik-baik dan nanti videonya silahkan diulang supaya kalian bisa mengingat dan mencernanya dengan baik, dan nanti ketika mengerjakan soal ulangan bisa menjawabnya dengan baik. Khair salih-salihah. Ringkasan materi akidah Islam bab 2 yaitu tentang konsekuensi iman. Seorang muslim harus melaksanakan hukum Islam secara keseluruhan seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Arti hukum syara adalah seruan Allah tentang perbuatan hamba. Makna hukum syara yaitu aturan-aturan Allah yang mengatur kehidupan manusia. Aturan yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian ditulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Dari surah Al-Baqarah ayat 208 dapat diambil pelajaran sebagai berikut. 1. Kalimat "Hai orang-orang yang beriman" adalah penjelas bahwa ayat ini menyeru kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan meninggalkan kekufuran. 2. Kalimat "Masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan" adalah seruan bahwa harus melaksanakan hukum-hukum Islam seluruhnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. 3. Kalimat "Janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan" adalah larangan Allah agar orang beriman jangan mengikuti ajakan syaitan yang selalu menggoda manusia untuk melanggar perintah Allah. 4. Kalimat "Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu" adalah peringatan dari Allah bahwa syaitan adalah musuh bagi manusia. Hukum syara terbagi menjadi 2, yaitu hukum perbuatan dan hukum benda. Hukum perbuatan di dalam Islam terbagi menjadi 5, yaitu 1. Wajib. Artinya, perbuatan yang hukumnya wajib adalah perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menutup aurat. 2. Sunnah. Perbuatan yang hukumnya sunnah adalah perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya, puasa sunnah Senin Kamis, sholat tahajud, dan sholat duha. 3. Makruh. Perbuatan yang hukumnya makruh adalah perbuatan yang dikerjakan tidak apa-apa
tapi jika ditinggalkan akan mendapat pahala. Contohnya, merokok, memakan pete, atau jengkol. 4. Mubah. Perbuatan yang hukumnya mubah adalah perbuatan yang dikerjakan atau ditinggalkan tidak mendapat pahala atau dosa. Contohnya, berwisata atau bermain. 5. Haram. Perbuatan yang hukumnya haram adalah perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat dosa. Contoh, mencuri, memakan daging babi, mengolok-olok saudara muslim, dan juga menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, hukum benda. Menurut kaidah syariah, hukum asal sebuah benda adalah mubah atau boleh, selama tidak diharamkan oleh nas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Contoh-contoh benda yang Allah haramkan adalah daging babi, hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, bangkai, darah, khamar atau alkohol. Selanjutnya, arti syakhsiyah Islamiyah atau kepribadian Islam adalah berpikir secara Islami dan berperilaku secara Islami. Pola fikir Islami atau aqliyah Islamiyah yaitu cara berpikir tentang sesuatu sesuai hukum Islam. Pola fikir Islami, aqliyah Islamiyah yaitu cara berpikir tentang sesuatu sesuai hukum Islam. Pola sikap Islami atau nafsiyah Islamiyah yaitu cara bersikap atau bertingkah laku sesuai dengan hukum Islam. Pola sikap Islami atau nafsiyah Islamiyah yaitu cara bersikap atau bertingkah laku sesuai dengan hukum Islam. Kisah Abdullah bin Mas'ud adalah contoh seorang yang memiliki kepribadian Islam. Mengapa? Karena 1. Ibnu Mas'ud memiliki cara berpikir yang Islami. Contohnya, barang titipan memang tidak boleh dimanfaatkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ibnu Mas'ud hanya mengembalakan kambing milik orang lain. Dia harus meminta izin terlebih dahulu sebelum memberikan susu pada Rasulullah. Maka dari itu, Ibnu Mas'ud tidak memberikan susu kepada Rasulullah. Nah, sikap yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah contoh sikap seseorang yang memiliki cara berpikir Islami atau aqliyah Islamiyah. Yang kedua, Ibnu Mas'ud berperilaku Islami. Contohnya, Ibnu Mas'ud berpikir bahwa kambing itu adalah barang titipan dan susu kambingnya tidak boleh diberikan ke orang lain sebelum izin kepada pemiliknya. Dia pun melakukan sesuai apa yang difikirkan. Ibnu Mas'ud tidak memberikan susu itu kepada Rasulullah. Nah, sikap yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud ini adalah contoh sikap atau perilaku Islami atau nafsiyah Islamiyah. Oke, khair, salih-salihah. Itu adalah ringkasan materi bab 2 tentang konsekuensi iman. Silahkan kalian simak videonya baik-baik dan diulang-ulang supaya nanti ketika mengerjakan soal ulangan kalian bisa menjawabnya dengan baik. Semoga Allah beri kemudahan
dan Allah berikan pemahaman yang lebih untuk materi akidah Islam ini dan dimudahkan dalam segalanya. Amin ya robbal alamin. Khair, solih-solihah. Ustazah cukupkan untuk hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.